Hai, saya Willy dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kriptografi dalam pemrograman soket. Untuk kriptografi kali ini akan digunakan sebuah kunci yang mana kunci ini diambil dari 2 digit terakhir dari NIM. Nah, misalkan NIM-nya ini dan 2 digit terakhirnya adalah 19, maka satu ini akan juga menjadi biner 4 digit, begitu pula untuk 9, kemudian keduanya ini digabungkan menjadi seperti ini. Nah, kunci yang didapat ini nanti akan digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap plaintext yang dimasukkan dari sisi klien. Baik, selanjutnya langsung kita lihat untuk pemrogramannya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk servernya, server TCP, pertama kita akan mengimport soket dan juga wrap. Nah, selanjutnya kita akan masukkan NIM. Ini kita masukkan NIM 2 digit terakhir, karena di sini NIM saya adalah ini, maka digit terakhirnya adalah 76. Nanti dapat kita lihat pada saat run program. Kemudian dari NIM yang dimasukkan tadi akan diubah menjadi biner. Nah, di sini set field 4 ini jadi masing-masing digit dari NIM yang dimasukkan ini tadi 2 digit ini, masing-masing digitnya akan diubah menjadi biner 4 digit, kemudian digabungkan menggunakan join ini. Lalu setelah diubah menjadi NIM biner, kita akan menampilkan NIM-nya, NIM dan juga NIM binernya. Setelah itu dari sisi server akan melakukan inisialisasi menggunakan server port ini 12.000, kemudian inisialisasi server soketnya apa yang akan digunakan. Setelah inisialisasi, maka server akan menunggu koneksi dari klien gitu. Kemudian kita lihat dari sisi kliennya, nanti kita akan kembali ke server lagi. Nah, dari klien ini akan mengimport soket, kemudian akan memasukkan plaintext. Jadi kita masukkan plaintext ini, nanti datanya akan dienkripsi oleh klien, kemudian masukkan NIM juga. Nah, NIM yang dimasukkan ini harus sama ya dengan yang dimasukkan pada sisi server tadi. Kemudian dari plaintext tadi akan diubah menjadi plaintext biner. Nah, masing-masing karakter dari plaintext ini akan diubah menjadi biner 8 digit, ini 8 bit. Nah, kemudian NIM tadi juga diubah menjadi biner 4 digit sama seperti sebelumnya. Lalu setelah berhasil diubah, kita akan menampilkan hasil konversinya. Setelah itu, nah di sini itu jadinya enkripsi. Jadi plaintext tadi, plaintext yang sudah diubah menjadi biner, kemudian NIM yang sudah diubah menjadi biner tadi akan di XOR-kan begitu. Jadi masing-masing karakter dari plaintext ini akan di XOR-kan dengan NIM biner. Jadi plaintextnya tadi kan 8 bit, kemudian NIM binernya juga menjadi 8 bit, di XOR-kan. Nah, kemudian setelah di XOR-kan, kita cetak hasil enkripsi XOR-nya itu, lalu kita inisialisasi server portnya berapa untuk melakukan koneksi terhadap klien begitu. Lalu kita inisialisasi client soketnya juga. Nah, kemudian setelah kita inisialisasi, kita kirim hasil enkripsinya tadi yang sudah dienkripsi oleh klien ke server. Ini ada client socket send, akan mengirim enkripsinya tadi, kemudian setelah dikirim, client soketnya ini akan ditutup. Kembali ke server. Nah, tadi server soketnya sedang menunggu dari klien, jadi ada server socket listen ini. Nah, setelah klien mengirim hasil enkripsinya tadi,
Kemudian dari servernya akan melakukan koneksi dengan klien. Jadi client socket ini adalah server socket accept, jadi menerima istilahnya menerima koneksi. Setelah koneksinya terjalin, maka data bisa dikirimkan dari klien, kemudian data ini diterima oleh server. Lalu setelah data diterima oleh server, diolah lagi di sini. Data yang sudah dienkripsi tadi akan digeser 1 bit ke kiri. Jadi data berupa biner tadi digeser 1 bit ke kiri, kemudian kita cetak hasilnya. Nah, setelah dicetak, kemudian kita dekripsi. Kita dekripsi menjadi biner. Setelah digeser 1 bit ke kiri tadi, kemudian dicetak, lalu didekripsi kembali menjadi biner. Setelah didekripsi menjadi biner, kemudian didekripsi menjadi plain text. Nah, di sini nanti dapat kita buktikan apakah hasil yang dikirimkan dari klien ke server ini sama gitu. Dan setelah berhasil dekripsi, maka akan ditutup koneksinya. Baik, langsung kita coba saja. Kita buka terminal. Nah, di sini saya akan ini bisa kita split agar mudah melihat perbedaannya. Nah, kita jalankan untuk servernya terlebih dahulu, menggunakan item TCP server. Kita masukkan digit di sini. Digit NIM saya adalah 76, digit terakhir. Nah, 76 ini sudah diubah menjadi biner ya. Jadi 7 diubah menjadi 0111, kemudian 6 diubah menjadi 0110. Nah, di sini server akan menunggu koneksi dari klien. Kemudian kita jalankan untuk kliennya. Nah, di sini dapat langsung kita masukkan plain text-nya. Misal saya memasukkan Jarcom 2021. Nah, kemudian 2 digit NIM terakhir sama seperti yang tadi 76. Kita lihat dari klien terlebih dahulu. Jadi Jarcom 2021 ini akan diubah menjadi biner. Jadi untuk J ini menjadi ini, kemudian A nya menjadi biner ini, seterusnya sampai semua karakternya. Nah, begitu pula untuk NIM nya, ini akan dijadikan kunci untuk melakukan enkripsi XOR. Kemudian dari masing-masing biner 8 digit dari setiap karakter plain text ini akan di-XOR-kan dengan kunci yang didapat dari NIM ini. Jadi misal ini ya, karakter pertama ini adalah C, 0 dan 0 di-XOR-kan, maka hasilnya 0, 1 dan 1 di-XOR-kan menjadi 0, 1 dan 1 di-XOR-kan hasilnya juga 0, 0 dan 1 di-XOR-kan menjadi 1, begitupun seterusnya untuk setiap karakternya. Nah, setelah di-XOR-kan, hasilnya ini akan dikirim ke server. Jadi tadi kita membangun koneksi ke server, kemudian mengirim data, lalu ini ditutup kan. Dan setelah data terkirim, kita lihat dari sisi servernya,
koneksi dari klien ditunggu tadi, kemudian koneksi berhasil menerima data. Nah, data yang diterima ini sama ya, 001 000 111, kemudian ini sama dengan ini ya, diterima ya. Hanya saja ini tidak ada spasinya ya, karena ini sudah digabungkan. Kemudian dari sini kita geser satu bit ke kiri, jadi tadi 000111 jadinya 00111 dan seterusnya. Ini digit paling belakangnya menjadi 0. Nah, kemudian kita lihat hasil plain text-nya. Dari pergeseran satu bit kiri saat diubah menjadi plain text didapatkan ini 8.226. Kemudian dari sini kita ubah menjadi biner. Nah, didekripsi menjadi biner. Jadi untuk karakter utamanya adalah 011 01010. Kita lihat ini adalah huruf J pada plain text yang dimasukkan dari klien tadi. Begitupun seterusnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa apa yang dikirimkan dari klien tadi dienkripsi kemudian diterima oleh server gitu. Dan dari biner ini kemudian diubah lagi, didekripsi menjadi karakter plain text yang dimasukkan seperti awal tadi. Jadi ini bukti bahwa penerapan kriptografi dari sisi klien dan server berhasil. Dari pertama tadi dikirim berupa biner yang merupakan hasil enkripsi menggunakan XOR tadi, kemudian diterima oleh server, dari server didekripsi menjadi biner kembali, kemudian didekripsi lagi menjadi plain text, dan ini adalah plain text yang dikirimkan dari klien sama dengan yang didekripsi oleh server. Oke, begitu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.